Saya percaya bahwa kita memajukan orang lain, maka semesta akan memajukan kita juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat JU Inspiring. Perkenalkan, nama saya Kang Onik. Saya bergelut di bidang tas. Saya mengusung konsep kemitraan dengan berbagai pengrajin tas. Awal mulanya saya terjun di bidang tas sangat tidak manusiawi, karena beberapa kali terjadi gonjang ganjing, ditipu penjahit, ditipu klien, ditipu keadaan mungkin. Karena waktu itu saya adalah seorang pegawai yang resign dari sebuah perusahaan. Sebelum menemukan passion di tas, saya juga sudah malang melintang di dunia usaha. Saking bingungnya mau usaha apa, bakso aci, kuliner kerupuk, kerudung, kadang juga sebagai tukang kredit pernah, dan terakhir sebagai guru honorer di sebuah yayasan di sebuah aliyah. Nah, awalnya saya terjun ke tas adalah ketika di mana saya diuntungkan dengan branding tempat wilayah saya tinggal, karena wilayah ini terkenal dengan pengrajin tas, sehingga banyak teman-teman saya yang pengusaha tas dari luar Garut itu datang kemari. Ini jadi tempat persinggahan orang yang mencari tas dengan orang yang menjual tas. Teman saya yang menjual tas atau saudara saya yang menjual tas bertemu dengan teman-teman saya yang bos pembeli tas di sini. Waktu itu saya tidak ada pikiran untuk berbisnis tas, saya cuman mempertemukan saja mereka yang butuh tas dengan mereka yang mau menjual tas. Lambat laun, teman-teman saya yang berada notabene di kota itu malas untuk datang ke Garut, sehingga mereka menitipkan pesan-pesanan yang harus dibawa ke kota atau ke Jakarta, Bandung, dan sekitarnya diwakilkan oleh saya. Waktu itu saya tidak dapat keuntungan apa-apa sebenarnya, tapi saya di situ dapat value ilmu, di mana saya bisa mengetahui tas-tas apa yang bagus di pasaran, tas-tas apa yang akan laku, dan tas-tas apa yang punya repeat order yang tinggi. Sehingga saya memberanikan diri untuk membuka usaha tas. Perjalanannya memang tidak semulus yang tadi saya bilang, bahwa kalau kita memuliakan orang lain, bermitra untuk memajukan orang lain, kita akan maju. Nah, pada mulanya saya mencoba untuk segala sesuatunya sendiri. Dari mulai motong, dari mulai mengkoordinir penjahit itu sendiri, sehingga saya tidak punya cukup ilmu untuk memanage sumber daya manusia itu, sehingga saya banyak mengalami kerugian karena ditipu penjahit dan ditipu oleh pembeli. Nah, sejalannya dengan waktu, saya coba belajar tentang itu semua, tentang ilmu The Secret, rahasia alam semesta. Kalau kita meyakini sesuatu, membantu orang lain, maka kita pun akan dibantu oleh semesta atau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga yang tadinya saya punya karyawan, sekarang berubah, saya bermitra dengan pengrajin-pengrajin yang ada di tempat saya tinggal. Alhamdulillah, kemitraan saya itu sudah lumayan banyak. Jadi kalau ada orderan 2.000 piece atau 3.000 piece itu bisa selesai dalam jangka waktu 1 minggu atau 10 hari. Sehingga dari situ saya
berani untuk membuka peluang di marketing. Saya punya orang marketing khusus yang bisa membuka untuk menerima orderan dalam skala tinggi. Ada orderan dari RI1 waktu itu yang mencapai nilai tasnya senilai 1 juta piece. Ada juga yang puluhan ribu, ada juga yang dari luar Pulau Jawa, bahkan tidak pernah bertemu dengan orangnya karena saya mengandalkan marketing website tadi. Nah, dengan kemitraan ini cukup membantu mitra-mitra saya yang ada di lini bawah sebagai produksi, sehingga mereka terbantu untuk memproduksi tas, karena tas yang dijual di pasaran dengan tas yang saya jualkan itu selisihnya lumayan, punya keuntungan yang tas yang saya jual karena saya jualnya langsung ke instansi, sedangkan mereka dijualnya biasanya ke pasar konvensional dan itu tuh tidak dibayar pakai uang, dibayarnya pakai cek, biasanya pencairannya sekitar 3 bulan, dan kalau modalnya pas-pasan sangat disayangkan juga. Sehingga kemitraan ini maju karena banyak pengrajin-pengrajin tas yang berkualitas mulai mengajukan tawaran untuk bekerja sama. Itu ada dua sisi mereka menguntungkan, sisi saya juga terbantu karena saya tidak harus capek-capek mengurusi para penjahit, apalagi ilmu saya di bidang SDM sebagai leadershipnya agak kurang, sehingga mereka yang sudah begitu pengalaman bisa saya pekerjakan di sana. Dan saya juga mempunyai tim QC dan tim divisi produksi langsung, sehingga tidak saya tangani secara langsung untuk mitra-mitra tersebut.